Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus gercep membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Yan-er, kamu pernah mengatakan bahwa Zisun meninggalkan avatarnya di dunia iblis kuno. Aku ingin tahu di mana avatar itu berada sekarang, ucap Xiaoyan. Setelah Yuyan mendengar kata-kata Yan-er dari mulut Xiaoyan, seketika wajahnya tiba-tiba berseri-seri karena gembira. Kemudian dia menerkam ke tubuh Xiaoyan sembari berkata dengan lembut, tentu saja aku ingat, aku akan memberikan apapun yang diinginkan suamiku, termasuk tubuh ini, ucap Yuyan. Dia bahkan tidak peduli apakah tindakannya ini akan menarik banyak diskusi di kejauhan. Suamiku, aku telah memuaskanmu dalam segala hal. Kapan suamiku bisa memuaskanku? Yuyan menekan dada Xiaoyan tiba-tiba mengungkapkan isi hatinya. Nada suaranya menjadi semakin menyeramkan di telinga Xiaoyan. Mata itu sepertinya menjadi lengket. Xiaoyan batuk 2 kali sebelum berkata, hubungan membutuhkan waktu untuk berkembang. Beberapa hal perlu dibiarkan berjalan sebagaimana mestinya. Seperti halnya berlatih kultivasi. Hal itu akan terjadi secara alami. Nada suara Xiaoyan terdengar dengan serius. Yuyan tidak marah karena jawaban ini. Sebaliknya dia menunjukkan senyuman yang berbeda. Sepertinya dia sangat menyukai Xiaoyan yang seperti ini. Semakin mahal dirinya, semakin Yuyan bersemangat. Sebelum Yuyan dapat berbicara, Xiaoyan buru-buru menyela dan membahas topik utama. Baiklah, di mana avatar Zisun itu berada? Tanya Xiaoyan. Avatar ini tidak ada di alam pertemuan iblis. Apakah suamiku mau pergi sekarang? Kata Yuyan. Saat Xiaoyan mendengar ini, tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Perasaan dimakan oleh seorang wanita membuatnya mengingatkan sesuatu. Dalam pikiran Xiaoyan, adegan bepergian di kehampaan dengan seorang wanita sepertinya pernah terjadi. Dia samar-samar ingat bahwa dirinya pernah pergi bersama wanita karena suatu misi. Xiaoyan terus mengingatnya. Di kehampaan itu mereka menunggangi seekor kelinci. Bagaimana bagian ingatanku bisa begitu kabur? Mengapa aku tidak bisa mengingatnya secara jelas? Kehampaan alam Suanyin. Seekor kelinci besar. Apakah aku melupakan sesuatu? Tapi mengapa aku tidak bisa mengingat apapun? Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah. Yuyan yang melihat ini tiba-tiba merasa aneh saat dia bertanya, apa maksudmu? Xiaoyan tidak menjawabnya. Dia terus memegang kepalanya dengan raut wajah kesakitan. Semakin Xiaoyan mencari ingatannya yang hilang, semakin dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya, mencoba untuk tidak mengingatnya lagi. Tapi kenangan di benaknya seperti air mendidih yang terus bergulir. Xiaoyan tiba-tiba menjerit kesakitan. Kemudian dia merobek lagi daging dan darah lengannya, memperlihatkan tulangnya yang terukir nama Chen Xianyuan. Chen Xianyuan. Siapa sebenarnya Chen Xianyuan ini? Di bawah rasa sakit yang semakin parah, Xiaoyan akhirnya pingsan lagi di aula makhluk suci. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Saat ini Xiaoyan baru saja bangun. Dia perlahan melihat ke sekeliling yang dibalut warna pink. Setelah mendapatkan ketenangannya, dia sepertinya memikirkan sesuatu yang tidak beres. Xiaoyan tiba-tiba menyentuh tubuhnya dan mendapati bahwa pakaiannya masih ada. Baru pada saat itulah Xiaoyan sedikit menghela nafas lega. Namun tepat ketika Xiaoyan masih bingung dengan apa yang telah terjadi, suara halus dan manja tiba-tiba terdengar di belakangnya. Aku bertanya-tanya, menurutmu aku ini siapa? Apakah nama itu sangat penting bagimu? Xiaoyan menoleh hanya untuk menyadari bahwa saat ini dia sedang berada di kamar tidur pink bersama Yuyan. Xiaoyan tiba-tiba merasa merinding. Dia meraba bawahnya hanya untuk menyadari bahwa celananya hilang. Apa yang telah kamu lakukan? Xiaoyan buru-buru mengeluarkan celana dari cincin penyimpanannya dan memakainya. Baru setelah itu dia menjauh dari kamar tidur dan menatap Yuyan dengan tatapan marah. Yuyan perlahan berdiri. Saat ini dia mengenakan tule dan tidak mengenakan apapun di bawahnya. Tule adalah bentuk jaring yang terbuat dari benang ukuran kecil, sehingga tidak dapat menutupi keindahan sempurna yang ada di dalamnya. Jawab pertanyaanku, apa yang sudah kamu lakukan? Xiaoyan sekali lagi bertanya dengan cemberut. Apa yang aku lakukan? Ya, aku ingin melakukan itu. Tapi sayangnya setelah kamu pingsan, itumu tidak bisa berdiri. Sekalipun aku ingin melakukannya, aku tidak bisa melakukannya, ucap Yuyan. Tidak tahu apakah Yuyan dalam keadaan kesal karena hal itu. Yang jelas saat ini dia menarik lengan Xiaoyan dan merangkulnya.
Sentuhan seperti ini bisa dikatakan begitu tak tertahankan bagi kebanyakan pria. Sekarang suamiku sudah bangun. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Yuyan menghembuskan aroma wangi ke telinga Xiaoyan. Suasana sekitar telah mencapai puncaknya. Jelas Yuyan tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Xiaoyan segera mendorong Yuyan, lalu memegang kepalanya sambil mengerang kesakitan. Tindakan aneh Xiaoyan sekali lagi membuat Yuyan terkejut. Namun dia merasa bahwa Xiaoyan tidak sedang berpura-pura. Setiap kali Xiaoyan mengingat kenangan itu, dia akan mengalami sakit kepala yang tidak biasa. Ini kedua kalinya aku pingsan seperti ini. Alam Suanyin, menunggangi kelinci, mengapa aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas? Apakah aku melupakan sesuatu yang penting? Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia bergegas keluar dari rumah gua Yuyan. Yuyan juga mengikuti dari belakangnya. Melihat keseriusan di wajah Xiaoyan, dia merasa bahwa kali ini Xiaoyan tidak berpura-pura. Setelah kamu pingsan, kamu terus mengulangi sebuah nama, ucap Yuyan. Nama? Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan bertanya. Ya, nama yang kamu sebutkan sama persis seperti yang kamu ukir di tulang lenganmu, ucap Yuyan. Apakah ada nama di tulang tanganku? Xiaoyan tercengang. Jika Yuyan tidak melihat ekspresi serius Xiaoyan, dia mungkin mengira Xiaoyan berpura-pura bodoh. Tapi tampaknya bahkan Xiaoyan sendiri tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu Yuyan bisa menilai bahwa Xiaoyan memang mengalami hal yang sulit dijelaskan. Kamu terus memanggil nama Chen Xianyuan. Aku sedikit familiar dengan nama ini. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Apakah dia istrimu? Tanya Yuyan. Chen Xianyuan. Apakah dia istriku? Setelah Xiaoyan mendengar nama ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba terguncang. Nama ini jelas terasa familiar baginya. Namun tidak ada sosok seperti itu dalam pikirannya. Perasaan familiar namun aneh ini membuat Xiaoyan hanya merasakan sakit kepala. Melihat Xiaoyan menepuk-nepuk kepalanya, Yuyan maju ke depan mencoba memberi kenyamanan kepadanya. Karena itu adalah kenangan yang terlupakan, berhentilah memikirkannya, ucap Yuyan. Yuyan meletakkan telapak tangannya di rompi Xiaoyan. Kehangatan lembut menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Tindakan Yuyan sepertinya cukup efektif. Saat ini Xiaoyan merasa sedikit membaik. Suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Matanya yang semula keras pun mulai kendur. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk menemukan avatar Shizun, ucap Yuyan. Xiaoyan mengangguk. Saat ini suasana hatinya kembali normal dan dia sudah melupakan semua yang terjadi. Yuyan memandangi Xiaoyan yang sudah pulih, lalu bergumam di dalam hatinya. Chen Xianyuan. Dia adalah wanita Zuzang dari dunia lain. Tidak heran aku merasa familiar dengan namanya. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Wanita ini tidak terlalu kuat, tetapi aku akui bahwa dia sangat pintar dan memiliki banyak akal. Hanya saja apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa nomor 9 terlihat begitu berjuang untuk mengingatnya? Mungkinkah wanita itu sengaja menghapus ingatannya sehingga dia tidak dapat mengingatnya lagi? Ya, ini paling mungkin, menggunakan hukum mata untuk memaksanya melupakan bagian ingatannya. Namun nomor 9 telah mengukirnya pada tulangnya sendiri, memastikan agar tidak melupakannya. Susang ini benar-benar orang yang menghargai hubungan. Aku tidak tahu apakah dia dan aku pada akhirnya bisa memiliki hubungan seperti itu, membiarkannya tidak pernah melupakanku. Gumam Yuyan. Sementara Yuyan sedang bergumam pada dirinya sendiri, Xiaoyan tiba-tiba membalikkan tubuhnya untuk melihatnya. Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Yuyan mengangguk. Setelah itu dia mengeluarkan kompas terbang dari cincin penyimpanannya. Tidak perlu kompas terbang. Katakan saja padaku di mana lokasinya, ucap Xiaoyan. Lembah cacing visi, kata Yuyan. Buka celah ke lembah cacing visi, ucap Xiaoyan sambil memandang kehampaan. Mata Yuyan sedikit menyipit. Tak lama kemudian sebuah retakan spasial benar-benar muncul di depan mereka berdua. Roh dunia iblis kuno sebenarnya mematuhinya sepenuhnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dialah satu-satunya orang yang bisa memperbaiki penghalang dunia, gumam Yuyan. Kemudian Xiaoyan melangkah maju memasuki celah spasial. Yuyan juga mengikuti dengan cermat dari belakang. Teleportasi kehampaan semacam ini menggunakan kekuatan aturan yang kuat, dan hanya roh dunia iblis kuno yang dapat melakukannya. Namun teleportasi ruang kehampaan ini adalah ujian besar bagi tubuh dan jiwa. Semakin jauh jaraknya, semakin besar tekanannya. Dalam prosesnya, bahkan Xiaoyan pun tidak bisa menolak rasa pusing. Seolah-olah jiwanya akan dikeluarkan dari tubuhnya. Untungnya dia mampu bertahan sampai perasaan ini menghilang begitu saja. Perjalanan ini tidak memakan waktu lama sebelum mereka sampai di suatu tempat yang bernama lembah cacing visi. Retakan spasial muncul dan kedua sosok itu perlahan melangkah keluar darinya. Xiaoyan melihat sekelilingnya yang tampak gelap. Apakah ini area lembah cacing visi? Tanya Xiaoyan. Ya,
Lembah serangga ada di sana, ucap Yuyan sambil menunjuk ke suatu arah. Setelah itu dia berjalan bersama Xiaoyan. Avatar Sisun telah mengembangkan kecerdasan independen. Dia disegel di sini. Jika ingin melihatnya, satu-satunya cara adalah dengan membuka segel ini, ucap Yuyan. Lingkungan di sekitar mereka seperti beberapa kehampaan yang disatukan. Itu tampak seperti cermin yang pecah berkeping-keping. Avatar ini sangat kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, mungkin akan ada beberapa kesulitan jika kamu ingin mengendalikannya. Yuyan berjalan sembari memperingati Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa dukung terus channel Nobarta dengan cara subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.